Halo sahabat SMK, bertemu lagi dengan saya Ismi Wardani dalam acara Good News SMK Model PGRI 1 Mejayan bareng Bapak Kepala SMK Model PGRI 1 Mejayan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Di sini saya mau ngobrol-ngobrol mengenai program SMK Model PGRI 1 Mejayan. Baik. Pertanyaannya, bagaimana sih Pak SMK Model bisa menjadi SMK berbasis industri? Begini, kami mencoba untuk menangkap apa yang menjadi kebutuhan dunia industri dan pendidikan ke depan. Bahwa berbicara sekolah, apalagi SMK, pendidikan vokasi, itu tidak bisa dipisahkan antara pendidikan dan industri. Tetapi harus menjadi bagian daripada industri atau industri menjadi bagian dari sekolah. Oleh karena itu, kenapa kemudian kita bisa membuat SMK ini menjadi berbasis industri? Mindset kita adalah setiap kompetensi program studi itu harus mempunyai unit usaha. Unit usaha inilah yang kemudian menjadi industri. Saya tidak akan membuka program studi kalau tidak mempunyai unit usaha. Itu menjadi prinsipnya. Nah, ini yang kemudian unit-unit usaha dari setiap prodi itu yang dikolaborasi, yang dimanage menjadi sebuah industri. Itu yang harus menjadi concern kita. Saya tidak mau terlena dengan beberapa sekolah yang lebih cenderung mengarahkan bahwa SMK itu adalah program pelatihan, program pendidikan. Yang penting siswa saya banyak. Saya tidak mau. Karena ketika kita berbicara tentang SMK yang orientasinya itu adalah mempunyai kemampuan yang dibutuhkan oleh industri, maka di sekolah itu harus ada industri, minimal mini industri. Mini industri yang terkolaborasi akan menjadi sebuah industri di sekolah. Itu yang menjadi pemikiran kita. Luar biasa Pak ya. Terus saya mendengar informasi siswa di SMK Model bisa mendapatkan gaji. Bagaimana sih konsepnya? Gini, bahwa di depan sudah saya sampaikan, SMK Model itu berbasis industri. Berbasis industri itu, pola manajemennya adalah memadukan antara sekolah dengan industri. Oleh karena itu, untuk bisa seperti itu, maka salah satunya adalah didorong oleh Bapak dan Ibu guru yang basicnya, dasarnya, kerjanya didasarkan pada kinerja. Nah, kinerja itu kemudian diturunkan kepada siswa. Siswa itu menjalankan skill passport yang berbasis life skill education. Saya ulangi, mengerjakan skill passport berbasis life skill education. Skill passport itu adalah parameter pendidikan. Life skill itu artinya kecakapan. Dengan life skill akan menghasilkan uang. Maka dengan menghasilkan uang, maka kita berbagi kepada siswa. Itulah kenapa kemudian SMK Model itu siswanya yang bekerja dalam sistem life skill education itu bisa mendapatkan gaji. Saya berikan contoh, di kolam renang itu bisa dikelola 12 anak. Kalau kemudian dalam 1 bulan kolam renang itu bisa menghasilkan 20 juta, maka apakah kita tidak boleh berbagi kepada siswa? Nah, ini harus berbagi kepada siswa. Begitu juga untuk yang di program homestay, yang di sana kita bekerja sama dengan Red Door. Maka 1 bulan kita bisa mendapatkan hampir 32 juta. Maka siswa-siswa yang mengelola di situ, terlibat di situ, contoh perhotelan, dia juga harus mendapatkan dapatkan bagian dari itu. Begitu juga yang di jurusan apotik misalkan, jurusan farmasi. Di sana prakteknya langsung berada di apotik. Dan kita juga memberikan pendapatan di jurusan siswa-siswa yang praktek di sana. Itulah yang saat ini kita terapkan, maka sekolah di SMK Model dapat 2 keuntungan. 1, keuntungan ilmu dan keterampilan. 2, dia bisa mendapatkan honor atau gaji dari itu. Nah, itulah konsepnya. Luar biasa ya Pak. Terus bagaimana perjalanan SMK Model sehingga mendapat banyak prestasi cemerlang Pak? Begini, kunci untuk mendapatkan prestasi itu adalah kreativitas. Kreativitas dari seluruh komponen yang ada di sekolah. Kreativitas dari kepala sekolah,
kreativitas dari Bapak dan Ibu guru, dan tentu saja nanti akan berimbas pada kreativitas siswa. Nah, kreativitas inilah yang akan menghasilkan prestasi-prestasi dan diakui oleh pemerintah. Sehingga SMK Model PGRI 1 Mejayan tahun 2014 kita mendapatkan program rujukan yang pertama. Tahun 2016 mendapatkan SMK di kawasan industri dan berikat. 2018 kita juga mendapatkan terkait dengan prestasi bagaimana SMK ini menjadi go internasional, yang kita ikut menandatangani MOU di Bangkok misalkan. Dan pada tahun 2020 kita dipercaya oleh pemerintah menjadi sekolah Center of Excellence. Tahun 2021 ini alhamdulillah kita dipercaya lagi menjadi sekolah berbasis pusat keunggulan. Nah, jadi kuncinya adalah kreativitas. Karena kreativitas itu sebenarnya adalah kunci di dalam pendidikan. Kita tidak cukup hanya memberikan ilmu, karena ilmu ini akan menjadi usang. Tetapi kalau memberikan kreativitas kepada siswa, maka insya Allah siswa ini nanti akan mampu untuk menjawab problem-problem kehidupan ketika dia nanti berada di masyarakat. Kuncinya adalah kreativitas untuk sukses itu. Kreativitas ya Pak? Ya. Oke, luar biasa. Terus adakah Pak kiat-kiat khusus yang dapat ditularkan ke SMK lain sehingga dapat mengikuti jejak SMK model? Kami sangat terbuka. Banyak SMK-SMK lain yang studi tiru ke sini. Tapi saya tidak mengatakan studi tiru, tapi kita sharing. Dan akhir-akhir ini kami justru membuka apa yang dinamakan dengan SMK Jejaring dalam program Center of Creativity and Lab Skill Education bersama dengan mobil toko Kampung Pesilat. Dan disupport oleh Inka Group, harapannya ini bisa kemudian saling sharing dengan SMK-SMK lain terkait dengan pengembangan SMK yang berbasis tentang kearifan lokal. Nah, bagaimana caranya bahwa SMK-SMK yang tergabung dalam grup CCLE Mokokasi dengan binaan industri BUMN Inka Group, harapan kita akan kemudian memunculkan kreativitas-kreativitas. Kreativitas-kreativitas ini untuk kemudian disinergikan antara SMK 1 dengan SMK yang lain. Saya berikan contoh. Kita bersinergi dengan SMK PGRI Kediri. Kediri itu terkenal dengan tahunya. Maka bagaimana kemudian tahu Kediri itu bisa dikirim, bisa dijual di CCLE SMK Model PGRI 1 Mejayan. Begitu sebaliknya, kalau kita ngomong pecel se-Indonesia ini terkenal pasti Madiun. Maka bagaimana pecel Madiun itu juga bisa dijual di Kediri. Dan seterusnya, pecel Madiun ini bisa dijual di Jogja, pecel Madiun bisa dijual di Surabaya, bahkan pecel Madiun bisa dijual di Jakarta ataupun Kalimantan. Dan sebaliknya, produk-produk dari SMK yang lain juga bisa kita jual dalam bentuk jejaring ini. Pola inilah insya Allah akan menguatkan jejaring SMK, membangun kolaborasi dan sinergi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dirjen, kurangi kompetisi dan kuatkan kolaborasi dan sinergi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membangun sebuah kesadaran bahwa dengan kolaborasi kita akan kuat sebagaimana apa yang saya tulis dalam buku yang saya terbitkan, buku yang saya tulis pada langkah ke-9 dan ke-10. Langkah ke-9 itu berbicara tentang kearifan lokal. Kearifan lokal ini harapannya SMK-SMK dimanapun mampu menggali kearifan lokal di mana mereka ini berada. Kemudian dari kearifan lokal ini dikolaborasi dan disinergikan, yang ini yang saya berikan judul namanya kolaborasi economic system. Kalau kemudian kolaborasi antar SMK ini kuat dalam sebuah corporate SMK, maka SMK ini akan tidak hanya sekedar mendidik siswa secara keterampilan, pengetahuan, tetapi menjadi praktisi terkait dengan bagaimana dalam kondisi sekarang adalah pemulihan ekonomi nasional. Oke. Terus sekarang ini kan musim-musimnya PPDB nih Pak. Bagaimana sih strategi PPDB yang dijalankan oleh SMK Model sebagai SMK Pusat Keunggulan? Ya, kami saat ini menawarkan program yang jelas. Program yang jelas dengan menggunakan analisis kanvas. Bagaimana menggunakan analisis kanvas?
bahwa fungsi sekolah, fungsi Bapak dan Ibu guru itu adalah mendampingi dan transformasi apa yang menjadi mimpi atau cita-cita siswa. Maka program PPDB kita adalah ketika siswa itu akan ke SMK, maka kita gali apa yang menjadi mimpi, cita-cita siswa itu atau calon siswa itu. Dengan menggali mimpi ini, maka fungsi lembaga pendidikan sebagaimana yang diajarkan oleh Ki Hajarwantoro adalah bagaimana menjadi among. Artinya kita menjadi among kepada peserta didik untuk mengantarkan mencapai tujuan, mencapai mimpi, mencapai cita-citanya. Nah, program inilah yang harapan saya wujud implementasi dari Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu bukan kemudian anak sak senenge, bukan. Tetapi Merdeka Belajar itu adalah sekolah, Bapak dan Ibu guru melayani apa yang menjadi mimpi siswa, dan kemudian mimpi siswa ini diwujudkan dalam bentuk program-program pelatihan atau saya namakan diklat. Nah, program-program pelatihan ini agar terukur dan struktur, maka kita buat apa yang dinamakan dengan skill passport. Nah, skill passport, mimpi inilah yang dinamakan dengan life skill education. Life skill education itu adalah kecakapan hidup. Kecakapan hidup itu adalah mimpi yang ingin diraih oleh siswa. Saya berikan contoh begini. Ketika siswa itu ingin menjadi seorang pebisnis, maka skill passport kita arahnya pembisnis. Nah, pembisnisnya apa? Ya mulai dari cara komunikasi, cara menawarkan, membangun performance, membangun relasi, dan sebagainya. Maka itu kemudian kita berikan laboratorium yang dinamakan dengan MOL CCLE. MOL Center of Creativity and Life Skill Education. Sehingga kalau anak mau bisnis, ya tentu saja ruangnya tidak di ruang kelas, tetapi ruangnya ada di tempat bisnis. Dengan pola seperti itu insya Allah akan menguatkan apa yang menjadi mimpi mereka. Begitu juga yang lainnya. Oke. Luar biasa sekali ya Pak. Ya. Oke. Terus apa target dari program-program yang dijalankan di SMK Model Pak? Ya, target kita begini, bahwa SMK itu kan meskipun tadi berbasis industri, kami sadar bahwa SMK itu adalah lembaga sosial. Kami tidak ingin menciptakan kapitalisme, tetapi kapitalisme bukan berarti dilarang. Tapi ingin mengembangkan social entrepreneur. Oleh karena itu, yang kita kembangkan adalah bagaimana siswa-siswa yang tadi belajar, terpilih, itu kemudian ketika dia mengambil pada kelas bisnis, apapun jurusannya. Jadi kelas bisnis itu tidak selalu mengambil jurusan perbankan. Tetapi kelas bisnis itu adalah apa yang menjadi fashionnya. Contoh, elektronika bisa saja dia menjadi kelas bisnis. Karena dia ingin buka counter, dia ingin membuka toko elektronik misalkan. Itu modelnya. Nah, targetnya bagaimana? Targetnya adalah kalau siswa ini sudah masuk di dalam sistem pendidikan yang kita lakukan berbasis bisnis, maka orientasinya ada dua. Satu, value, perubahan sikap dari tahap per tahap, dari semester per semester yang diukur dengan skill passport, dengan media skill passport. Yang kedua, itu adalah target real, kalau itu jurusan bisnis. Berapa untung mereka? Saya tidak mengatakan omset mereka, tapi untung. Apa bedanya omset dan untung? Orang bisa saja omsetnya 1 miliar, tetapi untungnya hanya 1 juta. Ini kan tidak representatif. Maka kami orientasinya pada untung. Supaya apa? Supaya anak itu kemudian berani menentukan kepada pembeli siapa saya harus memberikan harga berapa, dan kepada supplier berapa saya harus belanja berapa. Ini supaya mempunyai keberanian untuk menentukan. Karena kalau kita berbicara bisnis, ini yang kita pikirkan adalah untung. Ya, yang kita untungkan adalah benefitnya. Untungnya apa? Nah, tetapi untung ini kita juga mendidik. Akhirnya kan begini, kalau Anda jual dengan sekali jual untung 10.000, maka Anda mungkin hanya laku 2, sehingga untungnya 20.000. Bagaimana kalau Anda untungnya 5.000, tetapi yang laku 10, sehingga untung Anda menjadi 50. Ini diajarkan supaya anak berani mengambil
sikap dan menentukan saya harus menjual berapa sehingga saya bisa memperoleh keuntungan yang besar. Bukan per item kemudian besar, sekali menjual tidak laku, ini tidak boleh. Inilah teknik bisnis. Luar biasa sekali ya Pak targetnya. Terus Nah, target yang endingnya adalah anak yang sekolah di SMK Model mengambil jalur bisnis sambil bekerja, maka targetnya adalah mereka ini akan mendapatkan gaji. Bukan gaji, dia akan mendapatkan pendapatan. Dia akan mendapatkan uang. Nah, ini yang kita harapkan. Maka tadi ya sampaikan, harapannya anak ini akan mendapat uang. Dan ini sudah terbukti. Anak-anak yang di jurusan farmasi, dia prakteknya berada di apotik, mengikuti jam apotik. Jadi di apotik itu buka jam 7, tutup jam 9. Nah, bagaimana jadwalnya? Diatur sepenuhnya oleh apotik, tidak lagi diatur oleh sekolah, tetapi diatur oleh apotik. Nah, dari situ kemudian siswa akan mendapatkan uang. Bisa saja dia mendapatkan 1 bulan sampai 600. Kalau ini dilakukan ketika dia di sekolah saja sudah mendapatkan uang, maka ini akan mendorong anak ini untuk kemudian semangat bahwa sekolah ini ujung-ujungnya adalah mencari nafkah. Sekali lagi, sekolah setinggi apapun yang ujung-ujungnya adalah bagaimana dia mencari nafkah, yang kita namakan life skill education tadi. Nah, inilah endingnya. Oleh karena itu, kalau ini bisa dikembangkan, model pendidikan yang berbasis tentang industri ini dikembangkan, maka sebenarnya sekolah-sekolah di SMK itu sebenarnya bisa saja dia mendapatkan pendapatan. Saya tidak mengatakan gaji, karena gaji dan pendapatan berbeda. Kalau gaji itu berarti tetap, tapi kalau pendapatan sesuai dengan kinerjanya. Luar biasa banget ya Pak. Ya. Terus ada langkah yang dijalankan oleh SMK untuk menggerakkan Bapak Ibu guru dan siswa dalam menjalankan program-program baru Pak? Ya, konsep kita begini. Sekolah harus menyediakan unit-unit usaha, mau fasilitasi. Kreativitas Bapak dan Ibu guru bersama siswa itu menjadi kunci untuk mewujudkan itu. Maka strategi kita adalah apa yang dinamakan dengan anak psikologi. Anak psikologi ini bahwa siswa itu mempunyai bapak atau ibu psikologi yang berada di sekolah ini. Dengan konsep adalah seorang guru itu dia mempunyai maksimal 10 siswa psikologi setiap angkatan. Kalau kita ada 3 berarti satu orang guru ini bisa maksimal itu 30 maksimal. Jadi kita tidak boleh. Loh, kenapa tidak boleh? Kalau banyak nanti khawatir tidak maksimal di dalam memberikan pendampingan. Nah, konsep ini dikembangkan sehingga konsep bapak asuh yang berada di sekolah ini akan berjalan dengan baik. Konsep bapak asuh ini banyak manfaatnya. Manfaatnya apa? 1, bahwa strata tingkatan di dalam sekolah itu akan melatih kepemimpinan pada siswa. Yang kedua, ada hubungan psikologi antara siswa dalam satu asuhan. Saya berikan contoh, misalkan Bu Nastiti, dia mempunyai 10 asuhan psikologi anak kelas 10, mempunyai 10 anak kelas 11, mempunyai 10 anak kelas 12. Ketika belajar, ketika melatih, maka tidak harus Bu Nastiti berhadapan dengan anak-anak terus. Kan bisa kita minta tolong pada kakak kelasnya yang kelas 12 atau yang kelas 11. Nah, dengan cara seperti itu akan punya rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab untuk menjadi seorang kakak. Begitu juga adiknya juga punya rasa tanggung jawab menghormati kakaknya. Karena ini penting hubungan psikologi ini. Hubungan psikologi inilah yang ingin kita kembangkan sehingga dengan pola seperti ini kita akhirnya akan merumuskan bukan merumuskan, satu guru itu akan mempunyai produk usaha. Jadi usaha ini tidak lagi per prodi, tetapi usaha-usaha ini bisa dilakukan per guru pengampu psikologi ini. Sehingga kita kembangkan, kalau di beberapa sekolah kan masih
menggunakan prodi. Prodi apa, unit usahanya apa. Kalau kita enggak, kita sudah perorangan. Jadi setiap guru dia punya usaha. Bersama siapa? Bersama dengan siswa asuh psikologinya. Itulah yang akan lebih efektif. Dengan cara seperti itu kita akan mempunyai dan mampu mengembangkan usaha-usaha yang lebih banyak lagi. Di sisi lain adalah melatih guru tersebut untuk menjadi boleh dikatakan manajer lah gitu ya. Manajer pada levelnya dan memiliki personil anak asuh tingkat 10, tingkat 11, tingkat 12. Itu saya kira akan menciptakan pendidikan SMK yang lebih efektif menurut saya. Amin, Pak. Terus apa harapan Bapak ke depannya untuk SMK ini, Pak? Ya, SMK ini harapan kita itu akan menjadi full industri. Saat ini kita masih 40% lah. 40% berbasis industri. Tapi pada 2-3 tahun dengan dukungan pemerintah lewat program Center of Excellence, kemudian pusat keunggulan, maka insya Allah 3 tahun lagi SMK ini akan menjadi full industri. Full industri bukan berarti kita tidak melatih, tetapi semua Bapak dan Ibu guru dan semua siswa itu tertampung dalam unit-unit usaha pendidikan vokasi yang kita bangun. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka tidak perlu lagi ada keraguan. Apakah lulusan SMK itu sesuai atau tidak? Ini tidak perlu lagi. Karena anak atau siswa begitu masuk di SMK model ini berarti dia sudah langsung ketemu di dalam sebuah komunitas bisnis atau komunitas yang lain. Apa komunitas yang lain? SMK ini kan menawarkan prioritas pertama akan entrepreneur. Ya, karena visi kita 50% siswa kita entrepreneur. Kemudian yang berikutnya adalah siswa yang masuk di program Jepang. Nah, siswa yang masuk ke program Jepang berarti kan mulai kelas 1 komunikasinya budayanya budaya Jepang. Sehingga akhirnya harapannya nanti ketika lulus di kelas 3 dia sudah bisa level N4 lah minimal N4 gitu ya. Kalau N4 kan sudah bisa kerja di Jepang. Jadi lulus dari SMK secara budaya sudah bisa kerja di Jepang. Yang berikutnya, syukur kita dorong anak-anak ini tidak hanya sekedar di Jepang, tetapi dia sambil kuliah dengan program fast track atau program vokasi yang lain yang saat ini sedang kita jalin dengan Politeknik Negeri Madiun dan insya Allah kita kembangkan dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Sehingga kalau ini dilakukan maka sinergisitas antara SMK model PGRI 1 Mejayan dengan beberapa politeknik ini akan melahirkan SDM unggul sesuai dengan harapan Pak Presiden yang tertuang bagaimana mewujudkan SDM unggul untuk menuju Indonesia yang maju melalui jalur vokasi. Menurut saya itu strategi yang paling top yang harus kita lakukan. Luar biasa. Terus tolong diberikan satu kata pamungkas Pak untuk SMK ini, misalnya luar biasa atau fantastik gitu. Ya, begini, saya tidak mengatakan luar biasa, tetapi saya ingin bahwa SMK ini terus berkreasi, berinovasi, dan berimajinasi. Jadi kata-kata kita yang ingin terus kita dorong adalah bagaimana SMK itu kreasi, inovasi, dan imajinasi. Kalau kita bisa mendidik 3 hal itu, insya Allah SMK ini akan selalu bisa mengikuti perubahan, bahkan menjadi bagian dari perubahan dengan kemampuan imajinasinya. Luar biasa ya Pak. Ya. Nah untuk terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk instansi yang lain? Terima kasih. Begini, yang pertama kami sangat berharap pertama dari PBPGRI, karena kita PBGRI itu mempunyai banyak lembaga pendidikan dan dalam satu naungan organisasi harapannya ini mampu membangun kolaborasi dan sinergi sesama persekolahan PGRI. Yang kedua, kami sangat berharap pada pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, bahwa apa yang kami lakukan ini adalah dalam rangka membantu mensukseskan program-program bupati maupun gubernur. Dan yang terakhir, harapan kami kepada Bapak Dirjen Vokasi, bagaimana kemudian program-program ini dikoreksi dan jika baik
kami mohon dukungan untuk melakukan kolaborasi dan sinergi sehingga mampu mewujudkan kemajuan bersama. Karena sehebat apapun, tanpa kolaborasi dan sinergi akan menjadi sesuatu yang tidak menarik karena tidak mampu membangun sebuah kekuatan. Nah, itu yang ingin kami harapkan. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga sukses menjalankan program-program baru di SMK tahun ini. Nah, sahabat SMK, segini dulu. Sampai jumpa di Good News SMK Model event selanjutnya. Bye.